Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun. Bangsa kita adalah bangsa yang memiliki peninggalan yang sangat luar biasa. Leluhur kita tidak membiarkan anak cucunya terlantar begitu saja. Namun pengetahuan kita tentang leluhur itu amat sangat minim. Pengetahuan kita tentang kebesaran bangsa kita sendiri itu sangat kurang. Nah, ini yang harus kita sadari. Oleh sebab itu kita harus kembali melihat ke belakang, jauh ke belakang. Kenapa mereka datang pada kita? Kenapa mereka berusaha untuk menguasai kita? Ternyata leluhur kita itu menyimpan sebuah teknologi yang sangat luar biasa dan ditutupi pada kita. Saya sudah berjalan ke banyak tempat. Seperti yang sekarang sedang banyak dibahas dan diperbincangkan itu adalah soal Gunung Padang atau Gedung Origom. Mengapa di kita banyak sekali artefak-artefak seperti Gunung Padang, Gedung Origom dan sebagainya. Atau Gedung Origom yang mereka kenal sebagai Gunung Padang. Kenapa saya sebut Gedung Origom? Karena sebetulnya itu adalah sebuah peninggalan mahakarya yang di sana ada sesuatu yang harus benar-benar kita gali dan kita ungkap. Hanya apakah kita mampu mengungkap dengan baik dan benar, ataukah hanya mengungkap sekedar wacana? Ketika saya berjalan dan meneliti Gunung Padang atau kita sebut Gedung Origom itu, kenapa saya berkesimpulan itu adalah Gedung Origom? Karena melalui penelitian dan pengetahuan setelah saya selidiki di sana, itu batuan-batuannya itu ternyata mengandung sesuatu yang sangat luar biasa. Terutama batuan yang dia mampu memancarkan sinyal, mampu menyerap sinyal, dan mampu menetralisir sinyal yang masuk ke sana. Termasuk batuan-batuan tersebut mampu menyerap panas, mampu menetralisir panas, mampu memancarkan setiap panas yang memantul pada batuan tersebut. Dari satu tempat itu terdapat 3 batuan yang berbeda. Yang seharusnya itu ada 3 gedung yang berbeda memiliki fungsi yang sama. Mereka katakan tentang piramida. Mereka menganggap bahwa piramida itu adalah kuburan. Itu bukan. Piramida itu definisinya adalah sebuah bangunan yang berbentuk kerucut ke atas. Apapun bisa disebut piramida asal itu mengerucut ke atas karena itu adalah bentuk bangunan. Di bawah besar, di atas mengerucut. Itu piramida. Kalau sekarang didefinisikan bahwa piramida itu adalah kuburan, yaitu terserah, itu definisi masing-masing. Tapi saya tidak sependapat. Indonesia memiliki bangunan-bangunan yang berbentuk piramida dan sangat tua dan memiliki batuan-batuan yang sangat luar biasa pula. Semua terhubung satu dengan yang lain. Semua terkonek satu dengan yang lain. Dan seluruh dunia itu terkonek. Oleh sebab itu, saya berjalan ke sana kemari
ke satu tempat dan tempat lain, menemukan banyak hal yang sangat luar biasa dan ternyata memiliki kesamaan. Satu contoh, di Gunung Padang ada batu yang ketika dipukul dia berbunyi. Tapi di Suliki ada batu juga yang ketika dipukul itu sama berbunyi. Jadi ini batu ini, dan mereka memiliki menhir-menhir, bentuk-bentuk batuan yang semuanya itu mirip dan sama seperti di Gunung Padang, Cianjur. Yang satu di Padang Bukit Tinggi, Suliki. Yang satu di Cianjur, disebut Gunung Padang pula. Karena Padang di sini artinya bukan dalam artian tempat, tapi sesuatu yang sangat luas dan kita mampu memandangnya dari ujung ke ujung dan luas. Padang itu artinya luas dan mampu memandang secara keseluruhan. Nah, batuan di Gedung Origom yang ada di Cianjur atau yang kita kenal dengan Gunung Padang yang di Cianjur itu sama dengan batuan yang ada di Suliki di Bukit Tinggi di sana. Batu Sangkar, Payakumbuh, Bukit Tinggi. Di sana ada batu Talempong namanya. Batu itu berbunyi sama persis seperti yang ada di Gunung Padang. Kalau tidak mau dikatakan lebih kencang suaranya. Dan dengan kemampuan yang sama pula di sana. Kemudian kita berjalan lagi ke suatu tempat lagi di mana banyak sekali batuan-batuan megalit pula seperti yang ada di Gunung Origom Cianjur. Itu ada lagi satu jenis batuan yang memiliki sifat yang berbeda, yaitu menyerap. Dia mampu menyerap energi, menyerap apapun yang ada di atasnya, dan kemudian untuk menghilangkan atau betul-betul energi yang ada di atasnya itu menjadi hilang atau drain, atau menjadi kering. Nah, ada lagi batu yang mampu dia itu menyeimbangkan. Jadi antara yang menempel padanya dengan batuan tersebut itu sama-sama bisa diseimbangkan. Nah, ini adalah peninggalan yang sangat luar biasa. Nah, sifat dari batuan tersebut adalah sebagai pemancar atau sebagai pemantul. Dia memantulkan segala sesuatu yang menempel pada badannya. Seperti pada gambar ini. Ketika tangan menempel pada batuan itu, semua energi yang ada di tangan itu ditolak oleh batuan tersebut, seperti pada gambar ini. Nah, ketika kita menyimpan batu di atas batuan Talempong tersebut, energi yang ada di batu tersebut akan ditolak, apalagi kalau batu tersebut sudah dipegang oleh orang atau oleh manusia. Seperti gambar ini. Ketika kita menyimpan batu akik pun di atas batuan tersebut, Anda akan melihat gambaran seperti ini. Di bawahnya hitam, batu tersebut akan tetap hitam, tapi batu-batu akik yang ada di atasnya itu dia menyala semua. Menyala karena dipantulkan kembali oleh batu tersebut. Dan energi yang ada di dalam batu akik tersebut di-reject dan ditolak oleh batu Talempong tersebut, atau seperti batuan yang ada di Gunung Padang yang berbunyi. Nah, kemudian di tempat yang lain seperti ini, di daerah ini, batuan tersebut memiliki sifat yang berbeda. Segala sesuatu yang menempel di badan batuan itu akan diserap seperti gambar ini. Ketika tangan kita ditempel di batuan itu, maka energi yang ada di tangan kita itu akan diserap, sehingga batu tersebut menjadi terang benderang seperti gambar ini. Kemudian, batuan apapun juga yang disimpan di atas batuan itu akan diserap pula energinya. Sehingga batuan itu akan kosong, sehingga menjadikannya hitam. Kemudian batuan yang di bawahnya itu, yang ditempeli oleh batuan akik itu, atau batuan apapun lah yang menempel di atas, itu akan diserap sehingga batuan yang di bawahnya, di badannya itu tersebut jadi terang benderang seperti gambar ini. Kemudian ada lagi yang bersifat itu untuk menyeimbangkan, seperti batuan ini. Ketika tangan kita ditempelkan di batu tersebut, batu itu akan terang dan tangan kita juga akan terang. Jadi apapun yang disimpan di sana, itu akan menjadi netral,
sehingga terjadi keseimbangan. Nah, mengapa di gambar batu ini, di gambar yang batuan yang baru kita gali, ada 3 piramida, dan sebetulnya 3 piramida itu memiliki fungsi yang berbeda. Sekali lagi, fungsinya satu memancarkan, yang satu meredam, yang satu menyeimbangkan atau menyerap atau apapun lah itu. Yang jelas punya 3 fungsi yang berbeda untuk menyeimbangkan alam. Dan ada di bawahnya itu dorval dan ada probe yang selalu berterbangan. Pernah kita menangkap probe di Lembang, bentuknya adalah seperti ini. Ada satu batuan yang kita ambil dari Bandung Selatan, dari Soreang. Nah, itu memiliki anomali magnetik yang sangat besar. Seperti dicontohkan pada batuan yang ini. Dia memiliki anomali magnetik yang sangat besar. Dan batuan-batuan yang kecil di sana, seperti batuan seperti ini, ternyata ketika kita beri seng, kita beri tembaga, batuan ini mampu mengeluarkan listrik. Ini bisa sampai biasanya di atas setengah volt kalau kita uji dengan avometer. Kalau kita pasang avometer di sini, satu di sini dan satu di sini, positif dan negatifnya, ini bisa sampai 0,70 volt atau 0,72 volt. Nah, ini apabila kita gabung batuan-batuan ini bisa saja menyalakan tempat itu, karena ternyata batuan-batuan ini mengandung listrik. Batuan-batuan ini mengandung listrik yang apabila digabung itu bisa menjadi besar. Mungkin gunung tersebut adalah sumber listrik, bisa saja. Batuan kecil sebesar begini bisa menghasilkan 0,73 sampai 0,7 lah, 0,7273 volt. Dan kalau kita gabung mungkin bisa sampai 12 volt atau bisa 48 volt atau kalau perlu bisa 220 volt DC dengan ampere yang sangat besar. Nah, bayangkan teknologi leluhur kita itu sudah bisa membuat elemen vatera atau bagaimana mencampurkan logam dengan batuan, dan sehingga batuan-batuan di sana itu bisa menjadi sumber listrik yang sangat luar biasa. Ini baru satu batu yang sangat kecil, belum yang lainnya. Bahkan kalau kita lebih bisa menekan dengan lebih baik, ini bisa sampai 0,82 volt. Jadi kalau misalnya batuan ini kita manfaatkan, kita gabungkan dengan batu-batuan yang lain di satu tempat saja, itu bisa menghasilkan listrik yang sangat besar. Dan tempat-tempat tersebut itu selama ini hanya dianggap mistis saja. Untuk sementara saya berbagi tidak terlalu banyak, mungkin nanti akan saya sambung lagi ke sesi selanjutnya di tempat yang berbeda pula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun.